Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bieduka. Di video kali ini kita akan membahas submateri yang belum pernah kita bahas. For the first time, kita akan membahas soal dari pengetahuan dan pemahaman umum. Berikut ini disajikan teks yang digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Langsung kita baca soalnya. Kemajuan teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Dengan berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia, kini dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi, misalnya melalui smartphone. Kalau dahulu kita mengenal pepatah dunia tak selebar daun kelor, sekarang pepatah itu selayaknya berganti menjadi dunia saat ini selebar daun kelor. Cepatnya akses informasi di berbagai belahan dunia membuat dunia ini seolah semakin sempit. Kita dapat menyaksikan apa yang terjadi di luar negeri dari Indonesia secara langsung. Perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradabannya disebabkan oleh kemajuan teknologi yang tidak dapat kita hindari. Kemajuan teknologi yang semakin dahsyat ini jangan sampai menggeser jati diri kita sebagai manusia. Oleh karena itu, kita harus melakukan tindakan yang bijaksana terhadap diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat luas. Pertanyaan nomor 1. Kalimat yang tidak logis dalam bacaan tersebut adalah, yang ditanyakan di sini adalah kalimat yang tidak logis dari opsi A sampai E, yaitu ada kalimat pertama, kedua, kelima, keenam, atau ketujuh. Apabila kita membicarakan kalimat yang tidak logis, tentu tidak lepas dari yang namanya kalimat efektif dan kepaduan antar kalimat. Untuk kalimat yang efektif ini tentunya harus memiliki unsur-unsur subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Jadi, apabila kalimat yang tidak memiliki unsur-unsur ini, atau minimal subjek, predikat, dan juga objek, maka kita tidak bisa menyebutnya sebagai kalimat yang efektif, sehingga juga digolongkan sebagai kalimat yang tidak logis. Kemudian, yang syarat kedua, ini juga tidak terlepas dari yang namanya kepaduan. Kepaduan yang dimaksud di sini adalah kepaduan dengan topiknya. Jadi kira-kira cocok nggak dengan topik yang dibahas gitu, atau juga kepaduan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Misalkan kalimat yang dimaksud dengan kalimat yang sesudahnya atau kalimat yang sebelumnya. Gitu. Kita bisa cek satu persatu mulai dari opsi A. Untuk yang opsi A ini adalah kalimat yang pertama, di mana bunyinya kemajuan teknologi. Ini kalimat yang pertama. Kemajuan teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Ini tidak ada masalah untuk kalimat yang pertama. Kemudian yang kalimat kedua, dengan berbagai informasi. Ini di awal kalimat nih. Di awal kalimat langsung menggunakan konjungsi dengan. Padahal tadi gimana? Salah satu unsurnya kalimat yang logis, yaitu memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan juga keterangan, atau minimal subjek, predikat, dan objek. Sedangkan konjungsi itu sebenarnya tidak boleh diletakkan di awal paragraf. Boleh diletakkan di awal paragraf, tetapi harus memenuhi beberapa syarat. Syaratnya antara lain, apabila konjungsi ini diletakkan di awal paragraf, maka antara induk kalimat dengan anak kalimatnya itu harus dipisahkan oleh tanda koma. Sekarang kita cek pada kalimat yang nomor 2 ini, apakah antara induk kalimat dengan anak kalimatnya itu dipisahkan oleh tanda koma. Berarti kita cari dulu tanda komanya. Tanda komanya itu letaknya ada di sini. Ya, memang benar ada tanda komanya, tapi apakah tanda koma di sini itu digunakan untuk memisahkan antara induk dan anak kalimatnya? Ternyata bukan, tetapi tanda koma di sini diletakkan sebelum kata misalnya, dan memang sudah sepantas atau memang sudah seharusnya apabila tanda koma ini ya diletakkan sebelum kata misalnya. Jadi di sini kan bunyinya gini. Dengan berbagai informasi yang terjadi di belahan bumi, kini dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi. Misalnya, jadi di sini tuh bukan memisahkan antara induk dan anak, melainkan hanya untuk memberikan penjelasan atau pemberian contoh, yaitu melalui smartphone. Jadi di sini bukan untuk memisahkan antara induk dan anak ya. Maka untuk yang kalimat nomor 2 atau yang opsi B ini tidak bisa disebut sebagai kalimat yang logis. Namun kita cek dulu untuk yang kalimat nomor 5, 6, dan 7. Kalimat yang nomor 5 ini, kita dapat menyaksikan apa yang terjadi di luar negeri dari Indonesia secara langsung. Ini tidak ada masalah. Kemudian yang nomor 6,
Ini perubahan yang begitu besar pada kehidupan manusia dengan segala peradabannya disebabkan oleh kemajuan teknologi yang tidak dapat kita hindari. Ini kalimatnya juga tidak bermasalah serta dia itu padu atau memiliki kepaduan dengan kalimat sebelum maupun sesudahnya serta padu dengan topik yang dibahas. Kemudian kalimat yang nomor 7. Kemajuan teknologi yang semakin dahsyat ini jangan sampai menggeser jati diri kita sebagai manusia. Ini juga tidak ada masalah. Sehingga kalimat yang kita pastikan sebagai kalimat yang tidak logis itu adalah kalimat yang bernomor 2 tadi, atau yang opsi B. Karena tadi ya alasannya konjungsinya diletakkan di awal paragraf serta tidak memisahkan serta antara induk dan anak kalimat itu tidak dipisahkan dengan tanda koma. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 ini bacaannya masih sama, sedangkan yang berbeda adalah soalnya. Tentu soalnya harus berbeda ya. Di sini soalnya kalimat bijaksana dalam kalimat nomor 8 berasosiasi dengan, oke, kita ketahui dulu artinya asosiasi itu apa sih? Nah, artinya asosiasi sendiri adalah ya berarti kita harus mencari kata yang memiliki makna yang dekat gitu ya. Berarti di antara opsi A sampai E ini kita harus mencari kalimat yang artinya atau maknanya itu dekat dengan kata bijaksana gitu, atau memiliki katanya itu yang nyambung dengan konteks kalimatnya juga. Nah, kita cek nih kalimat yang nomor 8. Ini kalimat nomor 8. Oleh karena itu, kita harus melakukan tindakan yang bijaksana terhadap diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat luas. Kita cek mulai dari yang opsi A. Yang A ini adalah berbudi. Ini kalau kita cek nih, berbudi ya memang hampir mirip-mirip, tetapi coba kita cocokkan kalau kita masukkan satu persatu ke dalam kalimatnya. Apakah masih nyambung dengan makna kalimatnya? Misalkan kita ubah jadi kayak gini. Kata bijaksananya ini kita ubah menggunakan kata berbudi. Oleh karena itu, kita harus melakukan tindakan yang berbudi. Nah, kira-kira cocok nggak kalau kita gunakan kata berbudi? Oh, ternyata kurang cocok. Nah, berarti bukan yang A. Oke, sekarang kita ya cek yang bagian B. Oke, kakak benahi dulu nih coretannya. Sekarang kita cek yang B. Bersahaja itu artinya lebih dekat dengan kata bijaksana dibandingkan kata berbudi. Bijaksana itu kan artinya bijaksana itu artinya lebih mendekati ke kata bersahaja dibandingkan kata yang berbudi tadi ya. Sekarang coba kita gunakan, kita masukkan ke dalam kalimat. Oleh karena itu, kita harus melakukan tindakan yang bersahaja terhadap diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat luas. Nah, untuk kata bersahaja ini sebenarnya maknanya lebih dekat dengan kata bijaksana dibandingkan kata berakal, kata berperasaan, dan juga kata berpengetahuan. Jadi memang yang lebih nyambung itu yang menggunakan kata bersahaja ini, bukan menggunakan kata berbudi, berakal, maupun berperasaan dan juga berpengetahuan. Jadi yang lebih cocok, yang lebih dekat maknanya untuk menggantikan kata bijaksana itu sendiri adalah kata bersahaja. Nah, kalian bisa mengeceknya di Kamus Bahasa Indonesia ya. Karena memang ini masih dalam proses belajar, jadi nggak apa-apa kalian sambil mengecek di kamusnya juga. Siapa tahu nanti ternyata soalnya yang keluar itu yang mirip-mirip seperti ini. Nah, karena kalian sudah memiliki pengetahuan yang lebih, sudah pernah ngecek di kamus, maka kalian tentunya lebih memiliki pertimbangan yang lebih baik lagi dalam menjawab soalnya. Untuk yang nomor 3 ini, bacaannya masih sama dengan soal nomor 1 dan 2. Sedangkan bunyi pertanyaannya adalah kata yang memiliki makna bertingkat dengan kata akses pada kalimat nomor 4 nih. Apa sih yang dimaksud dengan makna bertingkat? Nah, makna bertingkat itu ya sama seperti tadi, berasosiasi atau padanan katanya itu apa, atau mungkin yang memiliki makna yang paling dekat itu yang mana. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang memiliki makna bertingkat dengan kata akses di kalimat nomor 4. Berarti ini ya. Cepatnya akses informasi di berbagai belahan dunia membuat dunia ini seolah semakin sempit. Nah, kira-kira nih cocoknya kata akses ini kita ganti dengan kata apa? Menggunakan kata lorong kah? Jalan, jaringan, saluran, atau fasilitas? Nah, coba sekarang kita cek satu persatu mulai dari opsi yang A. Kalau kata akses ini kita ganti pakai kata lorong, berarti cepatnya lorong informasi. Nah, ini tidak nyambung ya. Kemudian nih, trik yang bisa kita lakukan, kita bisa mencari kata yang memiliki makna yang sama. Gitu. Kayak misalkan nih, kata jalan dengan saluran ini kan maknanya mirip-mirip ya, sehingga kita nggak mungkin memilih salah satu di antara keduanya. Jadi bisa dipastikan kata jalan sama kata saluran ini salah.
Sehingga yang tersisa hanyalah opsi C sama opsi E. Gitu ya. Sekarang kita cek nih, yang opsi C adalah cepatnya akses informasi di berbagai belahan dunia. Nah, yang kata aksesnya ini kita ganti dengan jaringan. Cepatnya jaringan informasi di berbagai belahan dunia. Informasi kok menggunakan kata jaringan? Nah, ini masih kurang tepat. Berarti yang paling tepatnya itu adalah kita menggunakan kata fasilitas, yaitu cepatnya fasilitas informasi di berbagai belahan dunia membuat dunia ini seolah semakin sempit. Jadi memang yang lebih baiknya, yang lebih nyambungnya, yang lebih cocoknya kita menggunakan kata fasilitas, yaitu di opsi yang E. Nah, untuk mencari makna bertingkat atau kata yang berasosiasi, kita bisa menggunakan trik tadi ya, coret-coret. Jadi kita cari dua kata dulu yang sekiranya memiliki makna yang sama, maka kita langsung saja eliminasi. Karena kan nggak mungkin di antara kedua kata yang sama tadi kita pilih salah satunya gitu. Kayak tadi misalkan jalan sama saluran itu kan maknanya sama ya. Jadi kita nggak mungkin memilih jawaban di antara keduanya, atau jawabannya tuh nggak mungkin ada di antara keduanya. Jadi langsung saja kita eliminasi. Kemudian barulah kita cari kata yang paling tepat atau kata yang paling mendekati dari kata yang dimaksudkan pada soal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Bacaannya juga masih sama. Pertanyaannya, kata pepatah pada kalimat nomor 2 dalam bacaan tersebut sama maknanya dengan yang kata apa? Itu nih kata ketiga. Kalau dahulu kita mengenal pepatah dunia tak selebar daun kelor, sekarang pepatah itu selayaknya berganti menjadi dunia saat ini selebar daun kelor. Jadi kata pepatah itu kira-kira lebih dekat maknanya dengan kata apa? Ajaran, nasihatkah, anjurankah, petunjukkah, atau ungkapan? Gitu. Nah, sekarang kita cari apakah ada kata yang memiliki makna yang sama. Kalau kita rasapi maknanya lebih jauh lagi, coba kita cari kata yang memiliki makna sama. Nih misalnya, ajaran sama petunjuk. Ajaran sama petunjuk, itu kan maknanya sama ya. Jadi jawabannya nggak mungkin di antara keduanya. Langsung saja kita eliminasi. Kemudian, nasihat sama anjuran, itu kan juga maknanya dekat ya. Mereka tuh maknanya mirip-mirip. Sehingga juga nggak mungkin di antara keduanya. Nah, yang tersisa berarti jawabannya adalah ungkapan. Nah, karena memang kata pepatah itu sebenarnya lebih dekat dengan kata ungkapan. Coba sekarang kita masukkan kata ungkapan ini ke dalam kalimat nomor 3. Kalau dahulu kita mengenal ungkapan dunia tak selebar daun kelor, nah ini yang lebih cocok, yang lebih nyambung untuk dimasukkan atau digunakan untuk mengganti kata pepatah pada kalimat nomor 2, sehingga jawaban yang paling tepat untuk menggantikan kata pepatah pada kalimat nomor 2 itu adalah kata ungkapan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Soalnya juga sama, karena kan tadi kakak sudah menyampaikan ya bahwa bacaan ini digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Sekarang kita ke soal nomor 5 atau soal terakhir. Kalimat 6 dan 7 pada bacaan tersebut mengandung hubungan apa? Hubungan perluasankah, hubungan penambahankah, penegasankah, penghubungankah, atau perincian? Nah, sekarang kita baca dulu kalimat nomor 6 dan kalimat nomor 7. Perubahan yang begitu besar pada kehidupan manusia dengan skala peradabannya disebabkan oleh kemajuan teknologi yang tidak dapat kita hindari. Kemudian yang di kalimat nomor 7, kemajuan teknologi yang semakin dahsyat ini jangan sampai menggeser jati diri kita sebagai manusia. Nah, kita bahas satu persatu dulu, mulai dari opsi yang A, yaitu hubungan perluasan. Nah, suatu kalimat antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya itu dinyatakan memiliki hubungan perluasan apabila di antara keduanya itu terdapat konjungsi atau kata hubung, atau bisa juga menggunakan kata ketika dan lain sebagainya. Jadi tujuannya kalimat yang nomor 7 itu atau kalimat yang berikutnya itu adalah memperluas makna dari kalimat yang sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama, apakah kalimat nomor 7 ini memperluas pembahasan yang dibahas pada nomor 6? Nah, itu tidak ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan hubungan antara kalimat nomor 6 dan 7 itu merupakan hubungan perluasan. Kemudian untuk yang bagian B, yaitu penambahan. Nah, untuk yang hubungan penambahan itu biasanya menggunakan kata selain itu gitu. Jadi selain yang dibahas pada nomor 6 itu ada juga dibahas di nomor 7 gitu. Jadi tujuannya yang kalimat selanjutnya ini adalah untuk menambah
atau untuk mempertegas untuk menambah informasi yang dimuat di dalam kalimat nomor 6. Nah, lalu apakah benar antara kalimat nomor 6 dan 7 itu merupakan hubungan penambahan? Nah, tadi di kalimat nomor 6 itu kan dibahas bahwa perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia itu disebabkan karena kemajuan teknologi. Nah, harapannya kemajuan teknologi ini jangan sampai menggeser jati diri kita sebagai manusia. Nah, jadi kalimat nomor 7 itu yang nyambung kalau tujuannya adalah untuk menambahkan informasi yang termuat di dalam kalimat nomor 6. Jadi untuk yang hubungan penambahan ini bisa kita keep dulu. Kemudian yang hubungan penegasan yang di bagian C, kedua kalimat itu memiliki hubungan penegasan biasanya ditandai dengan kata bahwa. Jadi tujuannya kalimat yang selanjutnya itu adalah untuk mempertegas dari kalimat yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat antara kalimat nomor 6 dan 7 itu tidak ada yang menyatakan untuk mempertegas. Jadi kita tidak bisa memilih yang opsi C. Lalu yang hubungan penghubungan, untuk hubungan penghubungan itu sendiri sebenarnya tidak ada ya. Jadi tidak ada hubungan antar kalimat itu yang namanya hubungan penghubungan. Jadi yang D ini salah ya. Kemudian untuk yang E adalah hubungan perincian. Nah, namanya saja perincian berarti tujuannya adalah untuk memperinci. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata yaitu, seperti, misalnya, contohnya, antara lain, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kalimat nomor 6 dan 7 itu tidak memenuhi persyaratan tersebut. Jadi, hubungan antara kalimat nomor 6 dan 7 itu bukanlah hubungan perincian. Maka jawaban yang paling tepat ya tentunya adalah hubungan penambahan gitu. Jadi, yang kalimat nomor 7 ini adalah memberikan penambahan informasi dari kalimat nomor 6. Nah, demikian tadi pembahasan soal UTBK SNBT pengetahuan dan pemahaman umum. Semoga penjelasan yang Kakak berikan ini bisa dipahami oleh adik-adik. Semoga penjelasannya bermanfaat, sukses buat kalian, semoga bisa diterima di universitas impian kalian. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.